Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Malam ini itu jam 19.52 mau jam 8 malam, masih di hari yang sama, bulan Februari, tanggal 21, hari Senin. Kayaknya kebalik-balik. Harusnya kan hari Senin tanggal dulu, terus habis itu bulan, baru tahun gitu ya. Dia kayak dibalik-balik gitu kosakata gua. Jadi kayak agak puyeng gimana gitu ya. Oke, kita akan ngebahas dulu ya malam ini Bitcoin on-chain. Sebenarnya ya kita sudah melewati lebih dari 100 hari ya downtrend dan sangat-sangat membagongkan. Ini tuh sangat-sangat membosankan buat gua guys, karena buat gua yang long term investor yang nggak biasa scalping, ini menjadi suatu fase yang dimana sangat-sangat membosankan untuk melihat chart gitu ya, karena nggak ada tingkat volatilitas yang tinggi untuk long buy positions. Adapun kalau naik ya palingan cuma berapa puluh persen gitu ya, belasan persen kemungkinan besar ya. Kemarin aja Bitcoin dari harga 32 itu naiknya cuma 35%. Nah, malam ini kita akan melihat terlebih dahulu ya Bitcoin on chain mungkin untuk minggu depan gitu ya, atau maksudnya untuk seminggu ini bagaimana prospeknya. Setelah itu kita akan bahas teknik analisanya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu yang paling penting adalah exchange flow. Jadi sekalian sekarang gua akan inform ke teman-teman, buat teman-teman yang memang belum mengenal Bitcoin on chain ya. Nah, jadi Bitcoin on-chain ini bisa memprediksikan atau mengindikasikan market top dan juga market bottom berdasarkan aktivitas yang dilakukan atau aktivitas transaksi yang dilakukan oleh para whales, mau itu whales short term holder, mau itu whales yang long term holder. Kalau gua nggak masuk keduanya, bukan juga whales long term holder dan juga bukan whales short term holder, dan gua nggak bisa menjadi market maker. Tapi seru juga ya kalau bisa jadi market maker. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu dari exchange reserve, karena exchange reserve ini membaca atau mengindikasikan transaksi transfer dari wallet to exchanger. Nah, berarti ini masuk ke exchanger ya guys. Kalau kita melihat adanya matriks yang menurun atau downtrend seperti ini, maka tingkat transfer dari wallet to exchanger itu cenderung sedikit. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Bitcoin atau koin yang tersirkulasi berada di dalam exchanges itu masih sangat sedikit. Dan berarti kesimpulannya saat ini memang banyak yang holding Bitcoin dibanding diperdagangkan. Untuk apanya yang kita belum tahu, dan kita harus pastikan apa yang akan whales lakukan dalam kurun waktu mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Karena seperti yang sudah sering gua bilang, fase seperti ini tuh mirip banget seperti 2013 sampai dengan ke 2017, yang dimana sekarang memang masih masuk ke fase mid bear. Jadi memang harganya turun, downtrend bisa mencapai ke 80%, 70% penurunan, yang dimana berarti penurunannya ke harga 20-an something. Nah, di sini kita 2022 masuk ke fase yang sama seperti 2013. Belum masuk ke fase yang stabil dan juga belum masuk ke fase recover. Ini adalah indikator pertama yang kita bisa lihat untuk mengindikasikan apakah Bitcoin yang ditransfer ke wallet itu banyak atau tidak. Jadi kesimpulannya belum. Lalu teman-teman bisa melihat exchange inflow. Exchange inflow ini adalah satu indikator untuk membaca koin yang ditransfer masuk ke dalam exchanges. Masuk ke dalam exchangesnya berarti banyak exchanger ya. Bisa Coinbase juga, bisa Binance. Di sini tuh sebenarnya rangkuman dari Coinbase, terus habis itu ada juga Binance, terus ada Huobi. Teman-teman bisa lihat lah ada apa ya exchanges yang memang masuk ke dalam rangkuman yang ada di sini, melihat berdasarkan yang ada di sini nantinya. Nah, kalau kita lihat dari inflow sendiri sebenarnya nggak ada tingkat volatilitas dari indikator juga ya. Kalau kita majuin seperti ini pun ya kita bisa ngelihat memang per tanggal 20 Februari kemarin juga nggak terlalu besar ya yang masuk ke dalam exchanger.
Terus kalau kita lihat berdasarkan exchange outflow itu dia keluar berarti ya koin keluar dari exchanges masuk ke dalam wallet. Kalau kita lihat sini 11,842 value-nya, sedangkan kalau inflow-nya barusan itu seberapa nih? 10, berarti masih lebih besar outflow dibanding inflow. Jadi kemarin kemungkinan besarnya memang ada pembelian Bitcoin ya, tapi nggak dalam jumlah besar, tapi ditransfer keluar ke exchanger. Nah, ini adalah daftar 10 wallet yang memang mengirimkan masuk ke dalam exchanger. Kalau kita lihat memang matrix ini pun belum tampak volatile atau tidak spiking. Nah, sebenarnya gampang banget ya guys untuk membaca on-chain ini. Kalau teman-teman mau belajar atau mau membaca deskripsinya, sebenarnya di sini semua ada keterangannya. Jadi sebenarnya kalau untuk membaca on-chain itu tidaklah sulit, nggak membutuhkan teknik analisa yang cukup mendalam juga. Yang penting kita bisa melihat aja dan pintar membaca bagaimana cara membaca si indikator ini berdasarkan harga dan juga volatilitas simetriknya gitu ya. Kalau kita lihat dari top 10 sendiri kan sebenarnya inflow itu dia tertanggal 20 Februari itu juga nggak terlalu besar karena value-nya sendiri dia 4,688 something di sini ya, dan di sini kita bisa kategorikan berarti sebenarnya dari 10 wallet atau 10 wallet address yang mengirimkan koin ke dalam exchange itu pun beberapa hari belakangan itu memang tidak tampak besar mengirimkan Bitcoin. Terus kalau kita lihat berdasarkan outflow yang keluar pun sebenarnya ini masih cenderung lebih besar ya daripada inflow. Outflow itu 6,483, sedangkan kalau kita lihat barusan itu berapa tadi? 4,6, ya berarti outflow itu masih lebih besar dibanding inflow. Nah, secara garis besar sebenarnya tingkat volatilitas saat ini memang didasari oleh para short term holder yang masih jual beli dalam jangka pendek. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve, masih banyak holder yang memang membeli koin dan mengirimkan koin keluar dari exchanger untuk di hold di wallet. Ini adalah kesimpulan pertama yang kita bisa lihat berdasarkan exchange flow. Lalu kalau teman-teman mau melihat flow indicator, teman-teman juga harus memperhatikan MPI. MPI ini adalah Miners Positions Index. Teman-teman harus perhatikan bahwa pemegang terbesar atau mayoritas yang memegang banyak koin di market crypto atau di market Bitcoin itu adalah para miner. Jadi perhatikan Miner Positions Index, kalau ternyata ada MPI-nya dia naik, maka ada potensi whales dari, bukan whales maksud gue adalah miner sebenarnya ya. Miners itu lebih cenderung untuk menjual dibanding mengakumulasi. Nah, kalau kita lihat di sini terakhir spiking tinggi itu kisaran tanggal 28 Desember 2020 ya. 28 Desember 2020 itu di sini ada gap BTC CME juga. Nah, maka dari itu per tanggal 10, tanggal 9 terjadi koreksi yang juga cukup lumayan dalam di sini. Kalau kita melihat adanya matrix dari MPI ini yang spiking, maka ada potensi penjualan koin yang dilakukan oleh para miner. Itu mereka mentransferkan koin ke dalam exchanger dalam jumlah besar untuk dijual. Teman-teman bisa melihat di sini ya dari chart descriptions-nya kalau teman-teman memang mau mempelajari lebih dalam terkait dari si MPI-nya sendiri, atau teman-teman bisa masuk ke learn-more-nya di sini dan teman-teman bisa mempelajari karena di sini ada data guide-nya semua ya, enggak hanya MPI aja tapi ada juga indikator-indikator lain yang teman-teman bisa baca deskripsi dan definisinya apa aja. Jadi sebenarnya baca on-chain itu mudah bukan? Bukan. Nah, kalau kita geser seperti ini, nah ini bisa lebih more spesifik. Kalau kita lihat kan memang di sini ada kenaikannya per tanggal 20 Februari, maka ada penjualan atau ada transfer yang dilakukan oleh para miner, tapi jumlahnya pun enggak tampak besar gitu ya. So tidak perlu dikhawatirkan, tapi ya kembali lagi namanya miner pasti kalau ngejual juga
cukup besar gitu. Nah, kalau kita lihat exchange whale ratio. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, the ratio of the top 10 inflow of the total inflow of the exchanges. Nah, high value indicate whales are using the exchanges in large amount. Kalau teman-teman perhatikan di sini, nah ini teman-teman bisa ya, chartnya mau diganti bar boleh, scale-nya mau dipakai logaritmik juga boleh. Kalau logaritmik seperti yang kita lakukan di TradingView, jadi kalau ini kan linear, jadi lebih kurva si grafiknya. Nah kalau kita lihat lebih spesifik lagi, exchange whale ratio-nya saat ini ya, ini kita tarik seperti ini, kok nggak bisa ya? Kita tarik seperti ini lebih dekat lagi di bulan Februari. Terakhir itu kan 20 Februari ya. Nah, kemarin itu memang ada penurunan, enggak juga tanpa volatil sih kalau kita lihat matriksnya untuk per 20 Februari kemarin. Cuma overall memang ada, ya setiap hari sih sebenarnya ada ya, apa namanya, keluar masuk koin yang dilakukan oleh para whales, cuman kalau sekarang memang nggak terlalu signifikan yang dilakukan oleh para whales, jadi belum ada indikasi jual yang cukup sangat besar yang dilakukan oleh para whales saat ini. Sementara kalau kita lihat kan volatilitasnya didasari atau penjualan itu dilakukan oleh para shorter solder ya. Ini dia exchange whale ratio. Nah kalau untuk flow indicator, gue biasanya cuma fokus kepada dua ini. Kalau teman-teman mau ngebaca satu persatu, si fund flow-nya juga boleh, atau teman-teman mau baca yang lain dari flow indicatornya juga nggak jadi masalah. Tapi kalau gue biasanya untuk yang flow indicator cuma dua ini doang, lalu gue akan masuk ke dalam market indicator. Nah, market indicator ini lebih memfokus kepada derivatif marketnya. Kalau yang estimate leverage ratio seperti yang biasanya kita baca ya guys, ini untuk melihat apakah penggunaan leverage itu tampak besar saat ini atau tidak. Apabila memang tampak besar, maka akan menyebabkan volatilitas harga. Kalau ini si estimate leverage ratio tidak bisa menjadi sebuah acuan bahwa harga itu akan ngedrop ataupun juga akan ngebull akan ngebull. Tapi kalau di sini memang kita dapat melihat bahwa atau mengindikasikan bahwa harga akan lebih volatil dibanding sebelumnya gitu ya, karena memang banyaknya para traders itu trading di future atau di option menggunakan leverage yang cukup besar juga untuk mengambil profit yang juga lumayan. Jadi banyak scalper lah gitu ya kalau memang saat ini si estimate leverage ratio itu dia tinggi. Tapi kalau sekarang kan memang per 20 Februari kemarin enggak juga naik terlalu tinggi, enggak juga turun terlalu rendah. Kalau sekarang memang lagi di masa idle atau ya biasa-biasa aja, sideways si matriksnya. Jadi memang saat ini penggunaan leverage pun nggak tampak sangat besar gitu ya, karena di sini sideways, kecuali kalau ntar dia tiba-tiba naik tinggi value-nya, maka ada potensi harga itu sangat-sangat volatil, bisa saja indikasinya banyak yang short. Ini yang kita bisa lihat dari estimate leverage ratio. Nah ini yang biasanya sering kita bahas karena THSPPR ini dapat membaca indikasi penjualan yang dilakukan oleh para short-term solder. Apabila adanya penjualan yang cukup besar dilakukan oleh para short-term solder, maka akan ada tingkat volatility yang kita bisa lihat di matriks di sini. Nah kalau kita lihat sekarang kan memang STHSPR-nya itu dia sedikit menurun ya, tapi kemarin-kemarin memang ada tingkat kenaikan juga yang cukup lumayan yang menyebabkan harga itu tidak bisa break dari level resisten kisaran harga berapakah di sini kemarin, harga 49 kalau nggak salah ya. Nah maka teman-teman bisa menyimpulkan bahwa memang penjualan atau trading saat ini dilakukan oleh para short-term solder. Teman-teman juga bisa baca ya di sini, value over one indicate more short-term investor are selling at a profit. Kalau kita lihat kan di sini ya indikatornya atau value-nya, nilainya, kalau ternyata dia di atas maka ada potensi atau indikasinya short-term solder itu menjual koin yang profit, mereka profit jadi maksudnya gitu.
Tapi kalau misalkan value below one indicate more short term investor are selling at loss. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia di bawah satu, berarti kita bisa simpulkan bahwa banyak short term holder yang menjual koin di saat rugi gitu. Makanya tingkat volatilitasnya sangat tinggi memang disebabkan oleh para short term holder. Sedangkan long term holder ini memang dia tidak tampak volatil kalau untuk saat ini. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini ya, value over one sama seperti yang barusan juga ya. Nah, ini kan dia 1,6, maka kalau kita lihat di sini adanya penjualan yang dilakukan oleh para short term holder. Ini short term holdernya itu berarti di atas 155 hari ya guys. Koin yang dia simpan atau dia pegang sudah profit ataupun belum profit ataupun memang rugi. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang memang ada penjualan yang dilakukan oleh para long term holder. Cuman ini sebenarnya nggak terlalu lama sih ya, karena 155 hari berarti belum masuk setahun, masih setengah tahunan gitu ya. Terus kalau teman-teman mau melihat satu persatu lagi yang nggak jadi masalah, mau lihat MVRV, mau lihat stablecoin supply ratio. Nah, kalau kita lihat stablecoin supply ratio, kan di sini dia menurun ya, berarti ada banyak koin stable, stablecoin seperti USDT, USDC, DAI dan kawan-kawan ya. Nah, banyak koin yang stable itu dia disimpan di exchanger, dan sekarang memang belum banyak yang diperjualbelikan kalau untuk saat ini ya. Bisa dilihat dari tingkat volatilitas stable coin ratio ini yang enggak juga spiking matriksnya. Nah, maka dari itu memang saat ini masih banyak banget koin stable coin yang disimpan di exchanger belum diapa-apain. Ya entah ya, mungkin bisa saja masih menunggu FOMC tanggal 16 Maret besok untuk melihat hasil meeting nanti FOMC terkait taper itu bagaimana. Dan atau mungkin juga banyak yang megang stable coin atau banyak megang dolar karena memang melihat dari global issue yang ada ya, Ukraine dan juga Rusia yang tampak berseteru saat ini. Belum juga sebenarnya belum masuk perang sih ya, karena memang sekarang yang agak sedikit gembar-gembor itu yang pro ingin mereka berperang biar ada invasi gitu ya. Tapi kalau dari Rusianya sendiri sebenarnya belum ada pergerakan pasti gitu ya, masih gua ini enggak ya, perang enggak ya gitu, sebenarnya sih gitu. Yang sekarang sih yang panas-panasnya yang suka manas-manasin aja kompornya gitu. Ini bisa kita lihat ya dari market indicator. Terus abis itu teman-teman mau melihat network indicator pun mangga monggo, tapi gua jarang banget melihat ini network indicator. Palingan gua ngeliat NUPL, tapi ini pun yang enggak terlalu enggak terlalu penting. Sebenarnya penting, cuma ya tergantung teman-teman aja rajin atau enggak sebenarnya untuk ngelihat satu persatu dari si network indicatornya ini. Yang paling sering gue lihat sebenarnya itu NVT ratio sama stock to flow ya, stock to flow ratio di sini. Nah, kalau untuk NVT ratio ini untuk mengindikasikan apakah sebuah harga koin itu dia sedang overvalue atau undervalue, melihat berdasarkan value dari si matriksnya ini sendiri. Kalau ternyata memang matriks ini itu dia spiking atau tinggi, maka kita bisa simpulkan bahwa harga sebuah koin atau Bitcoin ini dia memang lagi overvalue. Kalau kita lihat kan sekarang memang tampak tidak spiking ya atau tidak overheat. Maka kita bisa simpulkan memang saat ini si Bitcoin itu masih masuk ke dalam undervalue gitu ya, masih cenderung murah. Sebenarnya yang kita sudah lewati penurunan crash 80% 2013 dan juga 2017 juga 2020 itu belum masuk ke fase krisisnya kripto guys gitu ya. Nggak seperti 1920, 18 berapa something gitu ya di tahun-tahun tersebut yang sudah memasuki fase Great Depression, resesi 1920. Nah, si kripto ini memang belum masuk ke fase yang sangat-sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kalaupun memang sekarang economic global itu akan masuk ke dalam fase-fase resesi atau Great Depression seperti 18 something gitu ya, ya berarti kita harus melihat nih
si kriptonya sendiri ini apakah memang betul bisa menjadi anti inflasi seperti emas dan juga perak. Karena kan memang si cryptocurrency-nya sendiri ini dibuat, apalagi Bitcoin itu kan memang barang anti inflasi ya. Jadi bisa melindungi nilai aset dari devaluasi mata uang negaranya masing-masing kayak gitu ya. Nah, ini adalah NVT ratio. Kalau teman-teman mau baca satu persatu, mau rajin pinter mau ngebaca apa namanya on-chain, ya tinggal dilihat aja di sini chart descriptions-nya. Terus di sini ada descriptions-nya, tinggal klik learn more seperti ini. Di sini nanti teman-teman akan diperhatikan atau dikasih lihat nih data guide-nya seperti apa, cara ngebacanya gimana gitu ya. Jadi sebenarnya baca indikator on-chain itu mudah bukan? Bukan. Nah, setelah itu yang paling penting lagi itu adalah miner flow. Kalau miner flow bisa teman-teman wakilkan dari MPI, tapi kalau teman-teman mau lebih spesifik ya bisa teman-teman lihat berdasarkan miner flow ini ya, bisa dibaca di miner inflow-nya, miner outflow totalnya di sini atau miner reserve. Kalau miner reserve ini kan memang apa namanya pengiriman transfer dari wallet exchanger kalau ini si apa miner reserve itu adalah koin yang ditransfer dari wallet miner ke exchanges maksud gua. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang loss value-nya itu per kemarin 1,86, kalau kita buka seperti ini berarti ada kenaikan apa penurunan ya. Nah, kita lihat dulu ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, kalau ternyata ada penjualan yang dilakukan oleh para miners katanya pasti akan ada kemungkinan besar penurunan harga yang juga cukup signifikan. Kalau sekarang memang kita bisa melihat value-nya itu kan di 1,86 something di sini ya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini memang belum ada pergerakan yang signifikan dari para miners untuk saat ini dalam jumlah sangat besar ditransfer dari wallet miner ke exchanger. Jadi ya masih aman lah setidaknya. Nah, teman-teman bisa cek satu persatu di miner flow. Karena hati-hati nih guys, miner flow ini kan membaca aktivitas yang dilakukan oleh para miner. Sedangkan miner ini memiliki koin atau memiliki pasokan koin yang juga sangat besar dibanding para holders lainnya. Kalau ternyata mereka menjual dalam jumlah cukup besar, maka akan terjadi atau potensinya harga itu menurun secara drastis. Nah, kalau teman-teman yang main di future atau di option market, maka teman-teman perhatikan derivative market, open interest, funding, dan bla 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 di sini. Nah, teman-teman bisa memprediksikan atau mengindikasikan apakah hari ini potensinya harga bergerak short atau long gitu ya, melihat berdasarkan indikator-indikator yang ada di sini. Kita akan lebih spesifik lagi membahas ini karena banyak banget yang akan kita bahas di sini karena memang semuanya sangat penting menurut gua, dan gue juga kalau lagi mau scalping di future pasti akan membaca ini juga. So, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, teman-teman bisa mengakses CryptoQuant ini secara gratis karena memang gratis. Kalau teman-teman memang mau membership, mangga tinggal diklik aja pricingnya. Dia tuh dimulai dari $30 kalau nggak salah ya. Di sini $30 tuh. Dan ini masuknya sebulan kalau nggak salah. Iya, per bulan di sini. Kalau teman-teman mau yang premium per bulan berarti 799. Yang free pun sudah memberikan indikator yang sangat-sangat lengkap menurut gua, tapi teman-teman ya nggak bisa pakai Pro Chart. Kalau di sini Pro Chart tuh seperti TradingView tapi berikut dengan indikator-indikator yang ada di CryptoQuant gitu ya. Kayak barusan kan kita baca secara manual. Nah, kalau kita pakai yang Pro Chart seperti ini mungkin ya. Ini bisa nggak ya dibuka? Kayaknya nggak bisa deh. Oh, ini kayaknya nggak bisa dibuka, harus upgrade gitu ya. Karena gue juga pakai yang ini, pakai yang gratis. Jadi memang nggak bisa dibuka. Jadi kalau ya tampilannya sama-sama lah seperti ini, tampilannya nggak jauh beda gitu. Jadi lebih keren aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang trading mau lebih tampak keren gitu ya udah pakai ini CryptoQuant.
Ya ini yang kita bisa baca dari on-chain dan nah di sini tuh nggak cuma Bitcoin aja tapi juga ada Ethereum dan stable coin yang teman-teman bisa baca ya si on-chainnya itu gimana. Sekarang kita akan melihat teknik analisa bagaimana. Oke, ini ya gue punya satu skenario, sebenarnya bukan satu skenario sih, ini memang skenario yang sudah kita analisakan dan itu tuh yang bearish-nya yang ini ya. Ini kan sebenarnya kita sudah analisakan dalam beberapa waktu lalu gitu ya. Dan mana nih dia? Ini kali ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah yang more spesifik saat ini ya. Jadi, kalau kita lihat memang saat ini kan harga Bitcoin itu ya belum bisa break dari level resistance Fibonacci 0618 di harga 44 ribuan something. Nah, ada beberapa indikasi yang kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah berhubung di sini adalah zigzag, korektifnya adalah zigzag berarti ya, dan kita sudah mengarungi korektif A, B, dan C, maka akan ada korektif impulsif 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, teman-teman perhatikan bahwa B dan C ya, B dan C ini berpotensi untuk menurun ke Fibonacci 0618. Ini yang pertama, support pertama yang teman-teman harus perhatikan. Yang kedua adalah Fibonacci 1 extension yang dimana berarti penurunannya adalah 100% dari tingkat penurunan yang ada di sini ya, berarti dari hitungannya kalau dari sini ke sini berarti 60%, kalau dari sini ke bawah sini berarti 100%, dan juga Fibonacci 1.236. Berarti kalau kita terlihat berdasarkan tolak ukur bearish count yang kemarin sudah kita analisakan, maka ada potensi harga menurun ke kisaran 22.000 atau 23.400 something di sini ya. Fibonacci berapakah ini? Fibonacci berapa sih ini saya? Bentar lu bentar. Fibonacci 1.13 dan juga Fibonacci berapa sih nih? Bentar nih gua agak bingung. Oh iya, Fibonacci 1.13 berarti ya. Di kisaran harga 23 ribuan dan 21 ribu. Di sini ada gap CME yang kita perlu perhatikan dan gap tersebut bisa menjadi level support gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Karena ya wajar-wajar aja karena memang kan berdasarkan cycle 4 tahunan gitu ya. Kalaupun harga menurun maka ya kita seperti 2013 lah seperti ini gitu ya. Jadi di sini mid bear, terus abis itu kita masuk ke dalam fase konsolidasi nantinya kemungkinan ya 2023 2024 masuk ke fase sideways, terus nanti kita ketemu bull lagi di saat ini berarti halving 2024 bulan Maret itu dia halvingnya. Nah jadi teman-teman perhatikan kalau untuk bearish count-nya berarti yang barusan ya guys, perhitungannya itu adalah yang ini berarti ya. Nah jadi kalau untuk saat ini memang ada potensi harga Bitcoin itu untuk kembali reclaim dulu ya kisaran harga 40-an, karena untuk menyelesaikan wave 3 dan wave 4-nya. Jadi teman-teman nggak perlu panik kalau ternyata ada kenaikan 3 dan 4, dan juga teman-teman jangan beli di tengah-tengah. Kalaupun teman-teman mau beli atau buyback, setidaknya di kisaran harga sekian aja gitu ya, di harga 37.400-an, 37.300-an, karena kalau berdasarkan analisisnya ya masih ada potensi harga reclaim ke 40-an sebelum ngedrop lagi ke harga 20-an berdasarkan bearish countingnya. Berarti kalau berdasarkan skenario ini kita ngambilnya dari yang ada di sini nih. Ini dia si fractalnya. Teman-teman bisa mengacu kepada yang tersebut gitu ya. Nah kalau untuk bullishnya kan kita sudah sering banget analisakan harga Bitcoin itu bagaimana kalau bullnya. Jadi teman-teman bisa melihat analisa-analisa sebelumnya untuk melihat bullnya. Ya mungkin ini yang bisa gue sampaikan malam ini. Semoga on-chain analysis malam ini dan penjelasannya bisa membantu teman-teman ya dalam mengambil keputusan dan juga menambah wawasan terkait Bitcoin on-chain, bagaimana cara membacanya. Dan teman-teman udah tahu ya bahwa membaca on-chain itu mudah bukan?
Gue pusing gua sama si bapak-bapak itu anjir. Tapi ya udahlah, pasti ya seperti itu. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Teman-teman sudah bisa menganalisakan on-chain-nya bahwa teman-teman sudah mengetahui sekarang fasenya itu seperti 2013 masuk ke mid bear, masuk ke fase sideways dan juga belum masuk ke fase recover yang dimana berarti dalam kurun waktu ya bisa saja 2 tahun ke depan gitu 1-2 tahun ke depan 2023-2024 kita masuk ke fase yang sangat-sangat membosankan. Jadi secara kesimpulan masih sama ya. Untuk saat ini belum banyak koin yang dijual dalam jumlah yang sangat besar dan koin masih cenderung di hold untuk saat ini tidak seperti 2017 yang sangat-sangat banyak dijual gitu ya dan mayoritas emang 2017 tuh retailer yang jual ya 2013 2017 tuh retail yang banyak jual. Kalau sekarang udah banyak instansi, udah banyak institusi masuk, ya wajar aja kalau memang saat ini banyak yang hold Bitcoin dibanding menjual karena memang menjaga nilai asetnya biar tidak terdevaluasi dari nilai dari harga fiat negaranya masing-masing. Ya, thank you very much for watching. Gua akan kembali lagi update pergerakan cryptocurrency di grup Telegram. Thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton. Mungkin ini akan menghabiskan waktu beberapa menit ya. Jadi setidaknya teman-teman ada wawasan yang bisa ditambah di sini. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.